adik-adik, selamat datang kembali ya, selamat bertemu kembali meskipun secara online seperti ini dengan Kak Vio di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna GPIB Maranatha Denpasar hari ini. Sebelum ibadah kita mulai, kakak mau undang kita untuk sama-sama bersatu. Saat teduh selesai, untuk menghadap Tuhan, kakak undang kita untuk bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat 60, Hai Makhluk Alam Semesta. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam doa pembuka dan pembacaan firman. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, puji syukur, terima kasih ya Tuhan kalau Engkau sudah boleh memberkati kami, anak-anak-Mu, dimanapun kami berada saat ini, sehingga kami boleh bersama-sama bersekutu kembali meskipun secara online seperti sekarang ini ya Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu saja ya Bapa. Engkau boleh memberkati dari awal hingga berakhirnya. Engkau berkati juga dalam kami mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu mendiami setiap hati kami, pribadi kami ya Tuhan, agar kami boleh mengerti, terlebih melaksanakan firman-Mu di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa serta ucapan syukur kami yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, kakak mau undang kita untuk bersama menyanyi dari Gita Bakti 38, Yesus Sumber Damai. Adik-adik, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 17. Kitab Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 17 yang menyatakan demikian. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau.
Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang, pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun di laut Araba itu, yakni laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Kak Lady dan Kak Olin. Selamat beribadah. Halo, shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi dalam IHMPT di minggu terakhir di bulan Juli ya adik-adik ya. Gak kerasa adik-adik ya, udah kurang lebih kita IHMPT online ini hampir 4 bulan loh, dari bulan Maret. Ya gak kerasa ya. Mungkin awalnya dulu kita semua berpikir pandemi ini hanya berjalan sebulan, 2 bulan, dan sekarang kita sudah masuk ke bulan kelima. Gak apa-apa, harusnya adik-adik tetap semangat. Yang baru masuk sekolah, adik-adik terutama yang EK, baru masuk sekolah ya, semuanya ya, dengan segala hal yang baru, kenormalan yang baru, adik-adik harus tetap semangat untuk belajar, segala hal itu bisa dilewati. Sama seperti apa yang kita renungkan pada pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Perjanjian Lama, itu dari kitab Yosua yang sudah dibacakan oleh Kak Fiori dan Kak Tasya tadi. Yosua 3 ayat yang pertama hingga yang ke-17. Nah, Yosua itu siapa sih adik-adik? Adik masih ingat nggak Yosua itu siapa? Yosua itu, kakak ingatkan, Yosua itu adalah pengganti Nabi Musa yang dipilih oleh Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Jadi adik-adik kalau mau lihat kisahnya perjalanan bangsa Israel dengan Musa, adik-adik bisa cek di 5 kitab Musa di Perjanjian Lama, dan di kitab terakhir Musa yaitu di kitab Ulangan itu adalah diceritakan juga kematian dari Nabi Musa. Dan lanjut kitab ke-6 itu adalah kitab Yosua dan menceritakan langsung lanjutan perjalanan bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Adik-adik masih ingat nggak dulu ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, ketika masih dipimpin oleh Nabi Musa, kejadian luar biasa apa yang pertama yang dialami oleh bangsa Israel? Yang berhubungan dengan laut? Terbelahnya laut Tebrau dan mereka bisa berjalan di situ. Nah, apa hubungannya sama Yosua? Apa hubungannya dengan yang kita akan baca? Hubungannya adalah sesuai dengan judul perikopnya, menyeberangi sungai Yordan. Jadi tugas pertama
atau apa ya, tantangan pertama seorang Yosua sebagai pemimpin itu adalah membawa bangsa Israel untuk menyeberangi Sungai Yordan. Sungai Yordan, kalau dulu Musa Laut Tebrau, jauh ya, laut dan sungai. Mungkin adik-adik mikirnya itu laut lebih hebat, lebih susah. Ini sungai doang, pasti wajar lah diseberangi. Jangan sampai situ dulu adik-adik. Adik-adik coba kita kalau misalnya udah dibaca, adik-adik bisa baca ulang. Kakak notice di ayat 15b. Jadi kondisi saat itu Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Itu di ayat 15b. Yang artinya lebar Sungai Yordan itu jadi bertambah jauh sekali dan arus airnya itu sangat deras sekali dan itu bahaya banget ya adik-adik ya. Jadi adik-adik bayangin sungainya itu lagi meluap-luapnya, dia udah melebar kemana-mana, arusnya deras banget, dan mereka punya misi untuk menyeberangi sungai itu. Apa yang dilakukan Yosua? Di ayat ke-5 sampai ke-6, yang Yosua minta, yang Yosua lakukan pertama adalah meminta untuk seluruh bangsa Israel mempersiapkan dirinya untuk mengalami mukjizat Tuhan. Perihal ini adalah perihal misi mereka untuk menyeberangi Sungai Yordan. Menguduskan diri di sini itu kalau saat itu zaman itu ya, Yosua meminta bangsa Israel menguduskan diri itu adalah hidup benar, menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak Tuhan sukai atau hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Begitu, bukan mereka harus melakukan ritual-ritual penyucian diri yang tidak masuk akal, tapi di sini menguduskan diri yang Yosua inginkan dari bangsa Israel adalah menjauhkan diri dari hal-hal buruk atau hal-hal jahat. Kemudian yang kedua, Yosua juga meminta para imam khususnya untuk mempersiapkan diri karena mereka mempunyai tugas tambahan untuk memegang tabut perjanjian itu, membawa itu untuk menyeberangi. Bedanya adalah kalau dulu zamannya Musa, ketika mereka menyeberangi melewati Laut Tebrau, mereka hanya membawa diri mereka dan mungkin dengan barang-barang mereka seadanya. Dan saat itu tercatat di Alkitab jumlah bangsa Israel saat itu zamannya Musa keluar dari Mesir itu kurang lebih sekitar 2 jutaan orang. Jiwa 2 jutaan orang. Dan sekarang bangsa Israel itu jumlahnya sudah berlipat-lipat. Mereka sudah ada generasi barunya, generasi lamanya mungkin sudah tidak ada gitu kan, diganti generasi baru. Kemudian mereka bukan hanya membawa orang-orang saja, tapi mereka juga membawa barang-barang mereka yang sudah mereka dapatkan selama perjalanan mereka dengan Musa. Dan tidak cuma itu saja, mereka juga membawa ternak-ternak mereka. Dan yang terpenting, yang membedakan adalah mereka juga membawa hal yang sangat penting, yaitu tabut perjanjian. Jadi kondisi penyeberangan ini sangat berbeda dengan zamannya Musa. Nah, hal ini membuat Musa membuat aturan. Aturan ini juga yang disampaikan oleh Tuhan. Adik-adik juga bisa baca di ayat ke-3 sampai ke-4. Aturannya adalah begini. Yang membawa tabut perjanjian adalah para imam pilihan. Mereka membawa tabut perjanjian, mereka berjalan dulu di depan, kemudian mereka harus memberi jarak 2.000 hasta atau bisa disamadengankan sekitar 900 meter, barulah bangsa Israel berjalan mengikuti. Jadi yang jalan duluan adalah para imam, karena mereka membawa tabut perjanjian. Adik-adik bisa bayangin perasaan para imamnya? Mereka lah orang pertama yang harus mencelupkan, menginjakkan, melangkah duluan di sungai yang saat itu kondisinya lagi nggak kondusif sama sekali. Deras banget, dan itu bahaya banget. Bagaimana perasaan para imam? Kalau Kak Olin kalau saat itu diberikan tugas sebagai imam memegang tabut perjanjian dan harus berjalan duluan, itu mungkin bertentangan sekali ya, karena percaya, yakin pasti Tuhan akan memberikan mukjizat, karena dulu saja Tuhan sudah melakukan itu, sudah membuktikan itu ketika zamannya Musa. Masa sekarang nggak mungkin tidak disertai gitu kan. Tapi dalam sisi satunya pasti ada sedikit kekhawatiran, karena kalau misalnya
air itu tidak terbelah, sungai itu tetap deras, mereka masuk, ya mereka akan terbawa arus dan mungkin saja mereka bisa meninggal dunia. Jadi hal ini sangat bukan bertentangan sih adik-adik. Jadi mereka itu sangat benar-benar harus mempersiapkan diri mereka, dan mereka mempertaruhkan nyawa mereka, bukan cuma para imam. Bangsa Israel, bahkan Yosua pun juga mempertaruhkan nyawa mereka dalam komitmen yang sangat penuh di dalam Tuhan, dan mereka melangkah dengan iman. Dan apa yang terjadi adik-adik? Melangkahlah para imam itu berjalan menyeberangi sungai Yordan. Dan adik-adik baca di ayat 16, kalau Alin bantu baca. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Blah, kering. Melangkahlah mereka dan diselesaikan di ayat ke-17. Seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Kisahnya selesai, penyeberangan itu selesai, sampailah mereka ke tepi. Nah, adik-adik, Alkitab itu selalu menceritakan bahwa Tuhan, Allah kita itu adalah Allah yang sangat konsisten. Konsisten yang selalu menyertai, konsisten dengan perkataannya, dari dulu saat zamannya Yosua yang kita ceritakan sekarang, bahkan sampai besok, selama-lamanya, kapanpun itu. Alkitab menuliskan itu, bahwa Allah adalah Allah yang konsisten. Dia tetap Allah yang sangat berkuasa dan juga sangat maha pengasih. Dan dia juga masih Allah yang sama, yang sanggup membebaskan kita, umatnya. Adik-adik cek di ayat yang ke-7. Sebelum Yosua melakukan perjalanan penyeberangan ini, Tuhan berfirman pada Yosua. Kata Allah, ayat yang ke-7, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Jadi Allah sudah berkata kepada Yosua bahwa percayalah, dulu aku menyertai Musa, dan yakinlah kalau saat ini pada misi penyeberangan ini pun aku akan menyertai engkau. Dan Yosua pun juga memegang janji Allah, dan Allah menepati janjinya. Nah, tapi tidak berhenti sampai situ. Tapi tidak berhenti sampai Allah menepati janjinya. Mari kita balik lagi ke proses yang Yosua alami. Ketika Yosua diberikan tanggung jawab untuk membawa bangsa Israel ini menyeberang, yang Yosua lakukan adalah mempersiapkan bangsanya. Mempersiapkan bangsanya dengan cara mempersiapkan para imam yang memegang tabut perjanjian, dan mempersiapkan bangsa-bangsanya yang lain, bangsa Israel itu, orang-orang yang lain itu, untuk menguduskan dirinya. Jadi yang pertama, yang menjadi bagian kita adalah menghormati kekudusan Tuhan. Itu ada di ayat 4. Kekudusan Tuhan yang seperti apa yang harus kita hormati? Di sini dicerminkan dengan tabut perjanjian. Ayat ke-4b. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Jadi kenapa tabut perjanjian itu harus berjalan duluan, dipegang oleh para imam, kemudian diberikan jarak, baru bangsa Israel lewat? Ada maknanya adik-adik. Jadi maknanya adalah kita harus menghormati Tuhan, menghormati kekudusan Tuhan itu. Dan percayalah, ketika Tuhan berjalan di depan, Tuhan yang memimpin, kita akan bisa melewatinya dengan aman dan dengan selamat. Kemudian yang kedua, bagian kita adalah menjaga kekudusan diri. Seperti yang sudah Kak Olin sebutkan tadi, bangsa Israel pun dipersiapkan oleh Yosua untuk mengkuduskan dirinya. Mengkuduskan dirinya itu bukan dengan ritual yang aneh-aneh, tapi mereka harus memisahkan diri mereka, menguduskan diri mereka, memisahkan diri mereka dengan hal-hal yang mereka tahu itu akan mendukakan hati Tuhan. Dan itulah yang mereka lakukan. Dan kemudian mereka percaya kepada Tuhan. Setelah itu mereka tidak berhenti sampai situ adik-adik. Mereka langsung take action. Mereka mengambil langkah iman.
Di ayat yang ke-15, mereka dengan yakin dan percaya, para imam percaya, dan ia mulai melangkahkan kakinya menyeberangi, dan keringlah sungai itu. Adik-adik masih ingat nggak kisah Yesus Kristus hidup di dunia di Perjanjian Baru? Panjang ya kehidupan Tuhan Yesus dari lahir yang kita rayakan dengan Natal dan sebagainya. Mari kita ingat-ingat selanjutnya ketika Tuhan Yesus sudah mau di akhir-akhir masa hidupnya di dunia saat itu. Tuhan Yesus pun juga diperhadapkan dengan hal yang membuat sisi kemanusiaannya, bukan kemanusiaan, sisi manusianya itu juga menjadi lemah gitu. Ketika dia harus tahu tibalah saatnya dia harus mengakhiri masanya di dunia ini dengan mati di kayu salib. Adik-adik ingat ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dia begitu ketakutan. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia percaya kepada Bapa, dia sangat yakin bahwa bersama Bapa, ia pun bisa melewati segala proses yang dia sudah bayangkan itu akan sangat menyakitkan, dan dalam manusia manapun tidak akan ada yang sanggup bisa melewati itu, tapi dia yakin bersama Bapa dia bisa melewati itu. Kita harus belajar adik-adik mempunyai iman seperti Tuhan Yesus. Harus kita mempunyai iman seperti itu. Terus caranya gimana, Kak? Gimana caranya mempunyai iman seperti Tuhan Yesus? Ada ayat yang Kak Olin yakin adik-adik sudah hafal banget luar kepala ya. Itu ada di Roma 10 ayat 17. Ya, Roma 10 ayat 17. Kak Olin bacakan. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan. Ya. Jadi bagaimana kita bisa mempunyai iman yang benar, iman yang kuat? Bagaimana caranya? Banyak-banyaklah mendengarkan firman Tuhan. Bukan mendengarkan hal-hal lain, tapi hanya satu, mendengarkan firman Tuhan. Caranya ya kita harus baca Alkitab adik-adik. Ini semua isinya adalah firman Tuhan. Benar isinya. Kita baca firman Tuhan adik-adik, ingat ya, cara baca firman Tuhan yang menyenangkan adalah dengan bersaat teduh bersama Bapa. Adik-adik banyak sekali aplikasi, mungkin karena sekarang kita lagi tidak bertemu secara langsung, jadi mungkin bahan saat teduh tidak bisa kakak berikan secara offline gitu kan, secara buku. Tapi adik-adik bisa cari itu di online, banyak sekali pilihannya, renungan harian. Adik-adik bisa baca itu, ada sedikit renungannya, tapi juga ada ayat yang harus adik-adik baca. Selalu baca firman Tuhan, itu wajib. Kemudian yang kedua, jangan pernah tidak pernah berdoa. Jangan pernah tidak pernah berdoa, harus selalu berdoa. Berdoa itu tidak ada jamnya. Jam 10.30 harus berdoa, jam 12 kurang 5 harus berdoa, nggak ada. Kita berdoa setiap saat, setiap waktu, bukan setiap kondisi saja, setiap saat. Ya, ketika kita sudah mempunyai hubungan pribadi yang erat dengan Tuhan, kita mempunyai hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan, iman kita pun juga semakin kuat. Kita siap menjalani kehidupan kita di dunia ini, apapun yang terjadi. Yang senang-senang pasti kita siap ya adik-adik ya, dapat nilai bagus, keterima di sekolah bagus, apalah, punya gadget baru yang menyenangkan kita pasti siap dong gitu ya. Tapi kita juga harus siap juga menerima hal-hal yang mungkin kita tidak suka gitu kan. Seperti yang kita sejalani beberapa bulan terakhir ini. Ya, dan mungkin yang adik-adik sekarang jalani juga sekolah online, yang harapan adik-adik yang mungkin dari kelas 1 SMP mau naik kelas 2 atau kelas 2 naik kelas 3 SMP gitu kan, berharap pengen nih ketemu teman-teman baru atau nggak pindah sekolah baru, mempunyai komunitas baru, ekskul baru, apalah harapan-harapan adik-adik yang di akhir tahun 2019 nih, 2020 aku pengen gini. Tapi sekarang harus diubah dengan cara yang lebih new normal, dan kita harus siap dengan hal itu. Karena kita yakin hanya satu yang bisa kita andalkan, yaitu Tuhan. Dan jangan pernah takut, karena bersama Tuhan, yakinlah, percayalah bahwa kita pasti bisa. Amin. Baik adik-adik, demikian firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Semoga boleh menjadi berkat bagi adik-adik sekalian. Untuk merespon firman Tuhan, kakak undang kita untuk bersama menyanyi dari Kidung Jemaat 370, Ku Mau Berjalan dengan Juru Selamat.
lembah berbunga dan berair sejuk, yang kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakar. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kak Olin. Oke adik-adik, mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena penyertaan-Mu kami hari ini boleh beribadah bersama-sama, walaupun kami dipisahkan oleh jarak Tuhan, tapi itu tidak membuat kami tidak beribadah Bapa. Kami bersyukur sekali Bapa karena kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur Bapa karena Engkau boleh terus ingatkan kami, terutama pada pagi hari ini Bapa, kami boleh belajar dari Nabi Yosua bagaimana mempunyai iman yang kuat, iman yang teguh terhadap Engkau Tuhan, dan berani mengambil langkah iman untuk bisa melakukan hal-hal yang Kau inginkan Tuhan dalam hidupnya. Kami juga ingin seperti itu Tuhan. Kami juga ingin dibentuk oleh-Mu Tuhan, biarlah kami bisa menjadi anak-anak yang kuat Tuhan dan bisa melakukan kehendak-Mu sesuai dengan keinginan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk kami, anak-anak-Mu yang sedang sekolah Tuhan dengan cara sekolah baru. Biarlah Engkau mau menolong kami agar kami bisa terbiasa Tuhan, kami bisa membiasakan diri dengan cara baru ini, kami tetap bisa semangat untuk belajar. Biarlah segala media pembatas ini tidak menghalangi kami untuk kami bisa terus menuntut ilmu. Kami berdoa juga untuk orang tua kami, mama papa kami serahkan kesehatan mereka ke dalam tangan-Mu, kami serahkan pekerjaan mereka ke dalam tangan-Mu. Kiranya Kau mau menolong mama papa kami, keluarga kami ini Bapa, dalam segala kondisi yang Kau tahu. Biarlah kami semua bisa menjalani kehidupan kami setiap harinya dengan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya Bapa. Kami alaskan segala doa dan permohonan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Baik adik-adik, tibalah kita di pemutusan. Kakak mau undang kita bersama menyanyi dari Gita Bakti 46, Tuhan Yesus Sungguh Sayang. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku amat dilindunginya. Dia mengajarkanku menyenangkan hatinya, dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Dia mengajarkanku taat pada firman-Nya, agar aku memuliakan nama-Nya. Baik adik-adik, kita akan menyelesaikan ibadah kita di minggu pagi ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga. Kami bersyukur buat firman yang boleh kami dengar bersama-sama. Kami bersyukur buat kehidupan yang mana Tuhan menuntun kami sehingga kami boleh ada sampai dengan hari ini. Biarlah kami boleh belajar menjadi Yosua masa kini Bapa yang selalu taat dan mengikuti segala perintah Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami ini.
Kami mohon kiranya Engkau mau selalu menyertai kami di minggu-minggu berikutnya, sehingga kami boleh berkumpul lagi bersama-sama walaupun hanya melalui YouTube ini Tuhan. Kami yakin dan percaya apabila kami boleh hadir dan ada sampai dengan saat ini, itu bukan karena kuat dan hebat kami Bapa, tapi karena kasih dan penyertaan-Mu saja. Berkati kami Bapa, kiranya kami masih boleh Tuhan perkenankan untuk mendengarkan firman Tuhan di minggu-minggu mendatang. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari putranya Tuhan kita Yesus Kristus dan dari Roh Allah yang kudus menyertai kita semua sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, demikianlah ibadah kita, ibadah hari Minggu Persekutuan Karuna hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita sepanjang minggu berikut-berikutnya. Sampai ketemu di ibadah minggu depan.